SCN-60 Pengorbanan Tama. Duduk dengan posisi saling berhadapan membuat Mahira merasa sedikit tidak nyaman, terlebih orang yang sedang di hadapannya adalah Tama. Sosok yang sangat familiar dan begitu dia kenal. Kenapa Kak Tama tidak mengatakan sebelumnya? Tanya Mahira dengan rasa penasaran. Mendengar pertanyaan tersebut, Tama hanya mengulas sebuah senyum di wajah tampannya. Ra, aku sudah tahu jika kau sudah mengajukan proposal kepada beberapa perusahaan bukan? Ucap Tama dengan wajah ramahnya. Kak Tama tahu, jawab Mahira dengan wajah penuh selidik, dan Tama pun menjawab dengan anggukan kepala. Apa karena kasihan padaku, Kak Tama menerima permintaan kerjasama ini? Tanya Mahira spontan dengan memicingkan mata. Tama hanya terkekeh kecil mendengar pertanyaan Mahira yang terkesan menodong sebuah jawaban kejujuran. Bukan begitu maksudku, hanya saja untuk mencari seorang investor dengan pengalaman yang masih sangat minim itu memang sulit, jawab Tama memberi penjelasan. Bukan karena kasihan, aku tahu kemampuanmu, dan aku ingin menawarkan kerjasama, itu saja, ucap Tama dengan. Mahira berpikir sejenak mengenai perkataan Tama yang baru saja dia dengar. Ada benarnya juga apa yang dia katakan, karena memang sangat sulit mencari investor terlebih ini merupakan proyek pertamanya. Bukan perkara mudah, terlebih bagi Mahira yang masih pemula. Maafkan Iraka, sudah lancang berprasangka buruk terhadap Kak Tama, ucap Mahira lirih. Tama pun menjawab dengan senyuman yang tak lekang di wajahnya. Baiklah, Deal, ucap Tama kemudian. Apa? Tanya Mahira yang masih gamang. Deal kerjasama kita, tukas Tama. Tapi Ira belum menyampaikan proposal secara rinci, jawab Mahira dengan polos. Aku percaya padamu, jawab Tama singkat, dengan suara mantap. Mahira pun merasa sangat bahagia, dia tidak menyangka langkahnya akan semudah ini, setelah sebelumnya dia beberapa kali ditolak oleh perusahaan, meski masih ada rasa tidak percaya jika sosok investornya merupakan Tama. Namun Mahira memilih untuk abai, karena niat baiknya yang selama ini dia usahakan akhirnya menemukan sosok investornya. Setelahnya Mahira dan Tama saling membicarakan tentang langkah ke depannya, dan rencana kerja yang akan dilakukan. Banyak pembicaraan yang mengalir begitu saja, hingga sarapan yang sebelumnya dipesan oleh Tama, untuk dirinya dan Mahira habis tak bersisa. Asteris. Di waktu yang sama namun tempat yang berbeda Dennis yang merasa perlu memberi penjelasan kepada Mahira kemudian mencoba mencari Mahira. Tidak ingin membuat masalah semakin berlarut dan akan menyakitkan bagi keduanya. Karena Dennis meyakini apa yang didengar Mahira semalam mungkin saja hanya sebagiannya saja, tanpa mengetahui akhir dari pembicaraannya dengan Ustadz Hamzah. Tok, terdengar suara ketukan, dari balik pintu kamar Dennis. Assalamualaikum, ucapan salam yang juga terdengar begitu merdu di telinga Dennis. Waalaikumsalam, jawab Dennis dengan membuka pintu kamarnya. Keluar dengan wajah segar, kemeja hitam, dan celana panjang, membuat tampilan Dennis pagi ini tampak sempurna di mata Nisa. Untuk sesaat Nisa terpaku, dan merasa kagum dengan sosok di hadapannya, namun sesegera mungkin hal itu dia tepis, dan segera menundukkan pandangannya. Menyadari ketidaksopannya menatap sosok lawan jenis di hadapannya. Mas Dennis, Abi meminta Mas untuk sarapan bersama, ucap Nisa dengan menundukkan wajah. Ada rasa canggung dalam diri Dennis yang seketika muncul, ketika dirinya berhadapan dengan sosok Nisa saat ini, terlebih setelah penolakan yang telah dia lakukan. Sungguh Nisa sejujurnya merupakan sosok yang sangat sempurna, baik, cantik, berpendidikan, beragama, dan sangat baik, danlah itu juga tidak begitu saja bisa diabaikan oleh Dennis. Namun kembali lagi pada prinsip jika Dennis telah membuat sebuah pernyataan pinangan pada Mahira. Dan Dennis akan tetap menantikan jawaban dari Mahira. Oh, baiklah, terima kasih, jawab Dennis singkat, dengan pandangan lekat pada sosok di hadapannya. Setelah mendapatkan jawaban dari Dennis, Nisa pun berbalik dan segera undur diri. Nisa, tanya Dennis kemudian sebelum Nisa beranjak pergi. Nisa hanya membalik badan tanpa mengucapkan apapun. Boleh aku bertanya, ucap Dennis. Iya, jawab Nisa dengan menundukkan wajah. Apa Mahira masih ada di sini? Tanya Dennis kemudian. Dek, sedikit ada rasa terkejut ketika Dennis menyebut nama Mahira, dan terlebih menanyakan keberadaan sosok sang sahabat kepada dirinya. Perasaan Hari yang seketika berkecamuk, dan pertanyaan dalam otak yang seolah mencari jawaban atas kekhawatiran yang dia rasakan sejak semalaman. Bukan menjawab pertanyaan Dennis, Nisa justru melemparkan sebuah pertanyaan. Mas Dennis mengenalnya, tanya Nisa memberanikan diri untuk bertanya. Dan Dennis menjawab dengan anggukan kepala. Sejenak Nisa memandang lekat wajah dari sosok di hadapannya, mencari jawaban atas kecurigaan dan pertanyaan yang seketika memenuhi otaknya. Apa Ira juga orang yang telah Mas Dennis lamar? Tanya Nisa lagi. Dengan wajah menghangat, serta sudut mata yang mulai berembun, Nisa menguatkan hati untuk bertanya hal yang sejujurnya. Dek, Dennis yang mendapatkan pertanyaan tersebut merasa sangat terkejut, pasalnya dia tahu pasti jika Ustadz Hamzah dan Kiai Sepuh pasti sudah mengatakan pada sosok gadis yang saat ini berdiri tepat di hadapannya mengenai penolakannya semalam. Maafkan aku Nis, ucap Dennis setelah menjeda ucapannya untuk beberapa saat. Nisa yang sudah mengetahui arti kata maaf dari Dennis pun, tak kuasa menahan gejolak hati yang dia rasakan. Nisa hanya dapat menganggukkan wajah dengan tetap menundukkan wajahnya, menyeka bulir bening yang seketika lolos begitu saja. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, berhusnuzonlah karena Allah akan selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Mahira sudah kembali pagi tadi, pagi-pagi sekali mas, jawab Nisa lirih, mengakhiri pembicaraannya dengan Dennis, karena setelah itu Nisa berlari dan meninggalkan Dennis dengan menyeka air mata yang terus saja membanjiri pipi mulusnya. Ada rasa sedih dan kecewa yang kemudian muncul dalam hati Nisa, namun entah apa itu yang dia rasakan, Nisa sadar jika nyatanya Mahira yang dia yakini sejak semalam tidak baik-baik saja adalah karena hal ini. Sesuatu yang baru Nisa ketahui faktanya. Di mana dia mendapatkan jawaban itu dari sosok Dennis, yang juga telah dia ketahui dia pun menolak lamaran sang abi. Sakit, sudah pasti, namun kembali lagi segala sesuatu itu terjadi atas kuasa dan izin Allah. Tangis dan sesak yang Nisa rasakan pun kian menjadi, ketika kembali dia menyadari jika sikap diamnya Mahira semalam adalah untuk menjaga hatinya. Dennis yang mengetahui hal itu hanya dapat terdiam, tidak dapat melakukan apapun, meski sejujurnya Dennis tahu jika saat ini Nisa tengah sangat terluka. Maafkan aku Nis, gumam Dennis lagi, menatap kepergian Nisa dari hadapannya. Asteris. Suasana terasa canggung bagi Dennis pagi ini, di meja makan yang selalu dia gunakan bersama Ustadz Hamzah dan keluarga untuk makan. Meski Ustadz Hamzah sendiri pun sudah terkesan melupakan kejadian semalam, namun bagi Dennis dia merasa sangat tidak enak hati, terlebih kejadian pagi tadi dirinya bersama Nisa. Nak Dennis sudah rapi sekali, tanya Ustadz Hamzah ketika sudah selesai dengan sarapan dia. Oh, iya Pak Ustadz, saya ada urusan sebentar, sekalian saya mau izin untuk keluar, jawab Dennis jujur. Ustadz Hamzah pun hanya mengangguk-anggukan kepala, dengan mengulas senyum ramah di wajahnya. Setelah selesai dengan sarapannya, Dennis segera pamit pada Ustadz Hamzah dan keluarga untuk undur diri. Berjalan dengan langkah mantap, Dennis menuju parkiran di mana supercar miliknya terparkir di sana. Sudah pasti tujuannya untuk menemui Mahira dan menjelaskan permasalahan yang terjadi antara dirinya dan Nisa sebelumnya. Menempuh perjalanan beberapa saat akhirnya Dennis telah sampai di kediaman Abi Hanif, dengan segala tekad dan keberanian yang dia miliki. Tok tok tok, Assalamualaikum. Dengan mantap Dennis mengetuk pintu rumah tersebut. Ya, waalaikumsalam, tunggu sebentar, jawab sosok di balik pintu tersebut. Ceklek, lo Mas Dennis, pagi-pagi sekali Mas, mari masuk, ajak Biminah ketika mendapati sosok di hadapannya adalah Dennis. Terima kasih Bi, Abi ada, tanya Dennis kemudian. Dennis memilih menemui Abi Hanif, karena dirinya meyakini jika Mahira telah mengatakan kejadian semalam pada sang Abi. Oh, Abi sama Umi sejak kemarin tidak di rumah Mas, ada acara kajian dakwah yang Abi dan Umi hadiri, mungkin sore nanti baru kembali, jawab Biminah sopan. Dennis pun menjawab dengan anggukan kepala, oh ya kalau Mahira ada Bi. Tanya Dennis lagi. Ning Mahira, setahu Bibi juga Ning Mahira ke rumah temannya dan belum pulang sampai sekarang, jawab Biminah sopan. Dennis tampak mengerutkan dahi dan sejenak berpikir. Jika Mahira telah pergi dari kediaman Ustadz Hamzah pagi-pagi sekali lalu kemana dia saat ini, jika sekarang belum sampai di rumah. Sejenak pikiran Dennis pun melayang entah kemana. Terbersit sebuah pikiran buruk, namun segera dia tepis. Baik Bi kalau begitu saya permisi, ucap Dennis yang tidak jadi masuk ke dalam rumah. Lo nggak nunggu Ningira, Mas Dennis? Tanya Biminah kemudian. Tidak, terima kasih, saya langsung saja Bi. Jawab Dennis dengan berlalu dari hadapan Biminah, menuju tempat di mana dirinya memarkirkan mobilnya, dengan perasaan yang sudah kacau, kembali Dennis mengemudikan supercar miliknya, memecah suasana lengang pagi itu. Untuk mencari keberadaan Mahira, karena pikiran Dennis saat ini dipenuhi dengan hal-hal buruk yang mungkin saja akan terjadi. Meski kembali Dennis menepis, jika Mahira tidak mungkin akan bertindak konyol terhadap dirinya sendiri. Berhenti di sebuah lampu merah, menatap ke sekitar, Dennis seolah melihat sosok yang dia yakini merupakan Mahira, terlihat Mahira tengah duduk di sana melalui dinding kaca pembatas restoran tersebut. Mahira, gumam Dennis dalam hati. Tidak ingin membuang waktu, Dennis pun memilih untuk memastikan kecurigaannya, dan nyatanya benar apa yang dia lihat, benar saja yang sebelumnya dia lihat merupakan Mahira. Sosok yang tengah duduk di balik dinding kaca tersebut adalah Mahira. Mahira yang tengah duduk bersama sosok yang sangat familiar baginya. Mas Dennis, ucap Mahira lirih, ketika mendapati Dennis berdiri tepat di hadapannya dan juga Tama. Dennis pun hanya menatap lekat sosok Mahira, dan kemudian menatap Tama dengan tatapan penuh tanya. Boleh saya bergabung, ucap Dennis kemudian. Mahira pun menoleh ke arah Tama, dan seketika Tama menganggukkan kepala tanda mengiyakan permintaan Dennis tersebut. Dennis segera duduk pada sisi tempat duduk lain di antara Tama dan Mahira. Banyak pertanyaan yang seketika muncul dalam otak Dennis, jujur ingin dia tanyakan pada Mahira, namun kembali pada tujuan awalnya Dennis hanya ingin memberi penjelasan pada Mahira. Mengenai hubungannya dengan Nisa. Asteris. Di tempat lain namun masih dalam waktu yang sama. Reza merasa sangat panik, pasalnya Maryam yang begitu lemas karena mual dan muntah. Bahkan beberapa kali Maryam harus bolak-balik untuk ke kamar mandi hanya untuk menguras isi perut yang memang sudah kosong. Duduk lemas di bawah wastafel kamar mandi, Reza kembali mengangkat tubuh Maryam untuk yang kesekian kalinya. Sayang kita ke rumah sakit saja ya, pinta Reza dengan perasaan khawatir. Maryam hanya menggelengkan wajah lemah. Tapi sayang, lihat dirimu. Sergah Reza dengan meninggikan suaranya satu oktav. Tenanglah mas, Maryam baik-baik saja, ucap Maryam lirih. Mendengar hal itu Reza semakin dibuat panik. Tok tok tok, suara nyaring ketukan dari balik pintu kamar Reza. Masuk, jawab Reza singkat. Maaf tuan ini jahe hangat dengan lemon dan madu, untuk Nyonya Maryam, ucap Bi Siti dengan menyodorkan minuman tersebut. Maryam pun menerima cangkir tersebut, terima kasih Bi, jawab Maryam dengan mengulas senyum manis di wajah pucatnya.
Setelah memberikan minuman tersebut, Bi Siti pamit undur diri dan segera meninggalkan keduanya. Beberapa kali Maryam menyesap minuman yang dibuat oleh kepala asisten rumah tangga tersebut, membuat Maryam merasa lega dan rasa mual yang sebelumnya dia rasakan, berangsur berkurang, merasa lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana? Tanya Reza lagi. Apa? Ucap Maryam yang merasa bingung. Kita ke rumah sakit sekarang, pinta Reza lagi. Mas, Maryam sudah lebih baik, atau begini saja jika sampai siang nanti Maryam masih mual dan muntah, baru nanti kita ke rumah sakit, jawab Maryam mencoba memberi penawaran pada sang suami yang terlihat sangat panik.